Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Kali ini kita akan mencermati terkait dengan adanya defisit APBN 2024 yang semakin melebar. Memang ini dikatakan oleh pemerintah masih di bawah begitu ya target dari defisit APBN. Tapi apakah ini menjadi suatu perhatian begitu belanja pemerintah yang semakin tinggi kah atau dari sisi penerimaannya yang berkurang? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2024 kembali mengalami defisit di bulan Agustus 2024. Defisit APBN mencapai 153,7 triliun rupiah atau 0,68% dari produk domestik bruto. Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, kita lihat defisit APBN hingga dengan akhir Agustus adalah 153,7 triliun atau ini artinya 0,68% dari PDB, masih dalam track sesuai dengan RUU APBN 2024. Keseimbangan primer kita masih dalam posisi status surplus 161,8 triliun. Ini adalah kinerja akhir Agustus 2024. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait defisit APBN 2024 di bulan Agustus 2024 yang tercatat mencapai 153,7 triliun rupiah. Defisit tersebut setara dengan 0,68% dari produk domestik bruto. Realisasi defisit tersebut masih menunjukkan moderasi perekonomian yang disumbang oleh belanja pemerintah. Defisit terjadi akibat belanja negara yang mencapai 1.930,7 triliun rupiah. Sementara pendapatan negara hanya mencapai 1.777 triliun rupiah atau turun 2,5% secara tahunan. Sri Mulyani berharap realisasi belanja pemerintah yang lebih baik dapat mendorong kinerja APBN 2024 di akhir tahun ini. Menko juga memastikan APBN akan terus didorong untuk menjaga prospek pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik tren pelebaran defisit APBN 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Yusuf Randy Manilat, peneliti ekonomi KOR Indonesia. Selamat pagi Mas Yusuf. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Mas. Salam sehat selalu. Baik, dan sudah bergabung juga dengan Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta. Selamat pagi, Bu Diana. Ya, halo. Baik, sepertinya masih di mute dan langsung saja kita akan review dari Mas Yusuf Randy. Bagaimana KOR Indonesia melihat dan juga mereview lah peran APBN sendiri begitu ya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Mas Yusuf, silakan. Iya, kalau kita melihat pada konteks tahun ini, APBN masih berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara umum. Hal ini sebenarnya bisa dilihat pada kontribusi konsumsi pemerintah di semester pertama yang secara tahunan year on year itu bisa tumbuh 9%. Jadi saya kira angka 9% ini masih relatif besar ya dibandingkan dengan beberapa komponen lain pada PDB. Jadi ini juga menggambarkan bahwa APBN memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama dan juga di kuartal kedua. Kontribusi di APBN sendiri kalau kita lihat terutama di semester pertama itu disebabkan atau didorong oleh dua faktor. Yang pertama kalau kita ingat di awal tahun pemerintah menggelontorkan alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk kebutuhan belanja tahun politik ya. Karena di awal tahun ada pemilihan umum untuk presiden dan juga beberapa sub administrasi yang berkaitan dengan tahun politik tersebut. Sementara yang kedua, kalau kita ingat masih juga di awal tahun APBN itu dialokasikan untuk kebutuhan belanja yang dialokasikan untuk belanja bantuan sosial. Karena di awal tahun itu kita ingat ada kenaikan harga untuk beberapa komoditas pangan, sehingga pada saat itu pemerintah akhirnya melakukan atau menyesuaikan anggaran untuk mengalokasikan beberapa komponen belanja bantuan sosial secara tematik ya, yang diperuntukkan untuk mengantisipasi melemahnya daya beli masyarakat imbas dari kenaikan harga
pangan pada saat itu. Jadi secara umum kalau kita perhatikan memang APBN masih berkontribusi positif secara umum, tetapi memang kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, kontribusi APBN ataupun belanja pemerintah pada PDB memang mengalami penurunan karena belanjanya juga ada yang disesuaikan dibandingkan dengan tahun lalu. Baik, nah dari kacamata pelaku usaha, Kadin Jakarta melihat bagaimana peran dan juga kinerja APBN kita begitu. Apakah memang ini cukup signifikan terkait dengan geliat aktivitas ekonomi dan juga industri di dalam negeri, Bu Diana? Iya Mas, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang APBN ini menyumbang yang paling pada saat ini lebih besar dan yang membuat kondisi juga tidak baik-baik ini kita lihat di mana konsumsi rumah tangga itu daya beli masyarakatnya turun, Mas. Oke. Nah ini kita sangat prihatin dengan kondisi ini, gitu, Mas. Baik, itu dia ada penurunan daya beli masyarakat, begitu yang tadi mungkin ada beberapa poin yang juga akhirnya dimanfaatkan juga untuk APBN bisa mendorong ataupun menjadi booster ya dari geliat aktivitas ekonomi di kuartal 1. Tadi ada belanja anggaran untuk tahun politik, kemudian juga ada bansos begitu karena kenaikan harga pangan, dan per Agustus 2024 ini Mas Yusufrendi, Anda melihat defisit APBN ini kan kembali melebar menjadi 0,68% terhadap PDB atau sekitar 153,7 triliun dibandingkan dengan Juli yang 0,41% PDB. Nah, apa yang bisa kita analisis terkait dengan defisit yang semakin melebar, Mas Yusuf? Ya, sebenarnya kalau kita melihat korelasi harga komoditas dan APBN itu kita melihat korelasi yang positif ya. Artinya ketika ada pergerakan harga komoditas, umumnya APBN juga itu akan ikut bereaksi. Sehingga pelebaran defisit yang terjadi di tahun ini sebenarnya relatif diekspektasikan karena kalau kita lihat harga komoditas di tahun ini sudah berada pada periode normalisasi dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi ketika harga komoditasnya itu sudah mulai melambat, itu akhirnya berdampak terhadap setoran negara terutama yang berkaitan dengan komoditas seperti misalnya pertambangan, kemudian minyak sawit dan sebagainya. Di saat yang bersamaan kalau kita lihat penerimaan negara itu turun, namun belanjanya mengalami peningkatan. Peningkatan belanja ini tadi ya kita bahas di awal disumbang oleh tadi ada tahun politik, kemudian juga bantuan sosial, dan di pertengahan tahun di Agustus transfer ke daerah yang tadinya realisasinya masih relatif pelan gitu ya di awal tahun, tetapi di pertengahan tahun ini sudah relatif lebih bergeliat ya karena beberapa teman-teman di pemerintah daerah sudah mulai merealisasikan beberapa komponen transfer seperti misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana desa dan sebagainya. Jadi dampak dari peningkatan belanja yang tadi disebutkan dan pelemahan harga komoditas, dan satu lagi kalau kita bicara penerimaan industri manufaktur, kalau kita perhatikan dalam beberapa bulan terakhir ini kan mengalami perlambatan ya PHK yang terjadi. Nah ini juga merupakan kabar yang tidak begitu baik sebenarnya dari sisi penerimaan karena industri manufaktur ini merupakan kontribusi sektor terbesar yang memberikan sumbangan ke penerimaan pajak terutama secara umum. Jadi ketika industrinya dia melambat, penerimaan pajaknya juga ikut melempem dan ini akhirnya bermuara terhadap defisit yang melebar ya yang kita perhatikan dari kuartal kedua sampai dengan awal kuartal ketiga ini. Baik, Mas Yusuf, lantas kita lihat apakah memang belanja pemerintah ini akhirnya efektif juga dirasakan oleh pelaku usaha begitu, dalam artian apakah memang benar ada insentif-insentif di sana juga? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan kinerja APBN tahun 2024 per Agustus 2024. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dari sisi pendapatan negara yang mencapai 1.777 triliun atau sekitar 63,4% dari target. Atau kalau kita lihat pendapatan negara ini turun sekitar 2,5% secara tahunan. Sementara di sisi lain,
belanja negaranya ini tercatat 1.930,7 triliun rupiah atau 58,1% dari pagu, dan belanja negara mengalami peningkatan double digit ya 15,3% secara tahunan atau year on year, sehingga terjadi defisit 153,7 triliun atau sekitar 0,68% dari PDB. Sementara keseimbangan primernya ini juga masih surplus 161,8 triliun rupiah. Berikutnya kita akan cermati tren defisit APBN dari April sampai dengan Agustus 2024. Di April itu 0,33% terhadap PDB pergerakannya, sementara di bulan Mei 0,1%, kemudian Juni 0,34%, kemudian Juli 0,41%, Agustus 0,68% terhadap PDB. Itu dia trennya, cenderung naik dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi kinerja penerimaan negara. Ini dia komponen penyumbangnya, ada PPH non migas 665,52 triliun, PPN dan PPNBM 470,81 triliun, PPH migas 44,45 triliun, PBB dan pajak lainnya ada 15,76 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, kemudian Mas Yusuf Randy Manilat, peneliti ekonomi KOR Indonesia. Baik, Bu Diana Dewi, tadi sempat tertunda. Kalau kita bicara mengenai kondisi seperti saat ini, lantas bagaimana Anda melihat belanja pemerintah? Tadi data disampaikan ini sudah mulai mengalami kenaikan begitu, dan ini yang membuat defisit yang semakin melebar. Apakah ya mulai dirasakan begitu bahwa belanja pemerintah ini benar-benar efektif nih bagi dunia usaha? Silakan. Iya Mas, kita merasa bahwa ada bottleneck di mana nih? Karena yang dirasakan oleh pengusaha, kenapa revenue yang kita targetkan itu semuanya tidak tercapai hampir. Teman-teman menyampaikan seperti itu kondisinya, dan banyak juga kita tahu bahwa bukan hanya karena kita bicara omset, tetapi sampai terjadi PHK. Ini kan membuktikan bahwa uangnya ada di mana nih? Kenapa tidak beredar? Ini yang kita juga mempertanyakan hal ini, karena kita merasakan daya beli masyarakat turun, tetapi APBN-nya sendiri untuk kontribusi belanja pemerintah besar. Ini yang kita juga sampai saat ini merasakan kenapa harus daya beli masyarakat turun. Ini yang kita juga bertanya-tanya seperti itu, Mas. Atau mungkin dengan kompetisi yang ada, sehingga kebijakan-kebijakan misalkan untuk produk-produk impor banyak masuk misalnya, sehingga teman-teman yang terdampak dari produk impor merasakan penurunan daya beli misalkan seperti itu. Nah ini yang teman-teman pengusaha saat ini memprihatinkan seperti itu, Mas. Oke, baik. Nah ini menarik, Mas Yusuf. Dari KOR Indonesia lantas bagaimana kacamata yang Anda bisa lihat begitu ya untuk melihat bahwa tadi belanja pemerintahnya naik begitu 15 sekian persen tadi kan, sementara di dunia usaha justru revenue yang mereka harapkan atau targetkan justru ini tidak tercapai. Dengan tadi ada beberapa poin pelemahan daya beli masyarakat. Nah ini bagaimana Anda melihat kondisi seperti ini, belanjanya naik tapi kok belum bisa menjadi booster bagi aktivitas ekonomi tentunya dari sisi produksi? Iya. Jadi kalau kita coba runut, sebenarnya bagaimana APBN bisa memberikan dampak ya, terutama ke industri itu bisa melalui berbagai cara ya. Yang pertama tentu pemberian insentif langsung, umumnya biasanya insentif pajak ataupun subsidi tertentu yang diperuntukkan untuk membantu ya, terutama teman-teman pelaku usaha yang saat ini ya tengah tertekan. Nah, channel kedua, APBN itu bisa membantu melalui dampak tidak langsung. Artinya misalnya seperti ini, pemerintah menjaga daya beli masyarakat sehingga dorongan konsumsi dari masyarakat itu bisa tetap ada, dan yang akan merasakan dampaknya adalah teman-teman pelaku usaha ketika misalnya konsumsi masyarakat tetap tinggi, sehingga kapasitas produksinya masih bisa tetap dijalankan. Kurang lebih sederhananya seperti itu. Nah,
untuk yang poin yang pertama, kalau kita lihat memang untuk tahun ini insentif pajak yang diberikan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya ya, terutama mungkin ketika pandemi. Jadi artinya memang pemerintah sudah mulai membatasi untuk memberikan insentif pajak bagi kelompok usaha tertentu. Dan ini yang kemudian menurut saya menjadi tambahan beban, terutama bagi mereka pelaku usaha atau industri yang belum sepenuhnya pulih, terutama setelah pandemi ya. Ada beberapa industri, katakanlah misalnya industri tekstil dan produk turunannya. Oke. Itu kalau kita bicara diskusi panjang itu memang dia belum sepenuhnya pulih. Nah, ketika pemerintah sudah mulai mencabut bantuannya, industri ini akhirnya lebih tertekan ya. Mereka belum sepenuhnya pulih, tetapi pemerintah sudah mencabut bantuan yang diberikan oleh mereka gitu ke mereka. Nah, kemudian kalau bansos, tadi di awal kita mengatakan bansos itu disalurkan di awal tahun. Nah, tetapi semakin ke pertengahan tahun bansos itu mulai terbatas ya. Artinya pemerintah tidak menyalurkan bansos secara lebih leluasa lagi dibandingkan dengan awal tahun kemarin. Iya. Jadi ketika bansosnya tidak disalurkan kembali, apalagi bansosnya juga hanya terbatas pada kelompok pendapatan tertentu, konsumsi masyarakatnya akhirnya mengalami tekanan. Makanya di kuartal kedua kemarin konsumsi rumah tangga itu meskipun tetap tumbuh, pertumbuhannya itu relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Saya kira salah satu alasannya karena tadi ada tekanan kenaikan harga, kemudian tadi bansos yang juga sudah mulai relatif terbatas. Jadi itu kira-kira gambarannya. Mas Yusuf, ini menarik. Lantas kalau memang ada jumlah belanja pemerintah yang naik begitu ya, dibandingkan dengan penerimaan juga kan tadi disampaikan turun. Tapi lantas aliran dananya ini lebih ke mana begitu kalau misalnya ini menjadi suatu pertanyaan kalau memang belum bisa menjadi booster terhadap pertumbuhan ataupun geliat aktivitas ekonomi maupun industri di dalam negeri? Iya, karena kan kalau kita perhatikan aliran dana terutama dari APBN itu kan dia misalnya tersalurkan atau dialirkan ke belanja pegawai. Belanja pegawai itu yang sebenarnya lebih spesifik ke ASN-ASN ya misalnya. Nah, sayangnya ASN ini kan kontribusi terhadap total tenaga kerja tidak begitu besar ya, sekitar di bawah 5%. Jadi, kalaupun misalnya ASN ini mendapatkan kenaikan gaji ataupun bonus yang disalurkan melalui APBN, kontribusi secara makro, secara luasnya itu relatif kecil. Nah, makanya seakan-akan gitu ya kalau kita lihat kontribusi ke ekonomi suntikan dana APBN ke ekonomi itu relatif kecil karena memang kontribusinya juga kecil. Terus jangan dilupakan juga bahwa di APBN itu ada belanja yang sifatnya memang tidak terlalu produktif. Misalnya saya harus mengangkat isu ini, misalnya belanja untuk pembayaran bunga utang. Bunga utang itu multipliernya relatif kecil, artinya dia secara share meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, tapi secara kontribusi juga relatif kecil. Itu yang akhirnya dirasakan kenapa terlihat besar ya anggaran belanjanya, tetapi ketika kita bicara ekonomi secara umum terasa sedikit gitu ke pelaku usaha. Oke, lantas bagaimana kita bisa membooster ekonomi kita begitu di tengah masa transisi? Di satu sisi memang belanjanya terus bertambah, kemudian penurunannya, maksud saya adalah bagaimana penerimaannya yang menurun ini yang harus ditingkatkan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan narasumber Mas Yusuf Rendy Manilet dari Kor Indonesia, kemudian Bu Diana Dewi Kadin Jakarta. Baik, Bu Diana Dewi, lantas bagaimana dengan beberapa catatan yang tadi sudah disampaikan Mas Yusuf Rendy? Dari sisi defisit memang melebar begitu, tapi ternyata memang tidak terlalu berdampak signifikan terhadap aktivitas industri meskipun tadi ada beberapa insentif, kemudian untuk menjaga daya beli masyarakat pun juga mungkin sudah diberikan satu kebijakan yang diambil dari APBN oleh pemerintah. Nah, lantas bagaimana strategi dari pelaku usaha sendiri nih untuk menyikapi kondisi seperti ini, Bu Diana? Ya, kita sih berusaha ya Mas, bahwa teman-teman ini memberdayakan produk yang ada, yaitu kearifan lokal. Ini harus ditingkatkan.
Jadi selalu kita katakan bahwa dari ke belakang yang kondisi tidak baik-baik saja, berusaha bagaimana nih produk-produk dikurangilah importnya. Ya kita tahu bahwa kemungkinan dari APBN yang ada juga lebih banyak untuk membayar ke luar negeri karena sudah jatuh tempo mungkin. Nah, seperti itu. Teman-teman di swasta juga kemarin dengan kondisi dolar 16.000 kemudian banyak jatuh tempo, itu juga mereka menjerit. Jadi tentu kita harus kembali kepada bagaimana kearifan lokal yang lebih kita tingkatkan. Kemudian juga tentu pasti ada insentif-insentif di dalam kita melaksanakan kegiatan apabila tidak dibantu oleh pemerintah, kita akhirnya ini ingin yang instan, ingin semuanya impor. Nah ini juga penting gitu loh Mas. Dan teman-teman yang menggunakan ke depan insya Allah dengan program pemerintah untuk makan bergizi, ini mungkin nanti ada dampak yang baik untuk teman-teman yang ada di dalam negeri. Bagaimana mengangkat produk-produk lokal. Jangan dengan 71 triliun yang sudah kita di depan mata, ini juga nanti ada produk-produk import yang lebih besar porsinya. Ini penting gitu loh Mas. Ya, berarti ada industri yang mungkin bisa mendapatkan berkahnya begitu ya dengan kebijakan ini ya. Baik, nah kalau dengan kondisi seperti ini bagaimana Mas Sufrendi? Kalau memang tadi ada belanja negara, insentif yang sudah diberikan, kita tahu ada sektor properti dan beberapa sektor usaha lainnya begitu sampai dengan akhir tahun 2024. Tapi penerimaan negaranya ini bagaimana? Sektor mana lagi yang bisa disasar untuk bisa mendorong pendapatan negara? Ya, jadi saya kira kalau kita bicara sektor memang agak relatif tricky ya, apalagi kalau kita bicara beberapa bulan sebelum penutupan tahun. Jadi menurut hemat saya sebenarnya upaya mendorong penerimaan itu juga berkolerasi dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum. Harapannya dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan, setoran yang bisa ditarik pemerintah ataupun diberikan insentif oleh pemerintah juga menjadi lebih besar. Jadi di sisa beberapa bulan ini menurut kami sebaiknya pemerintah fokus ya untuk menjaga stabilitas terlebih dahulu ya. Stabilitas misalnya inflasi, kemudian stabilitas nilai tukar, itu yang menurut kami bisa dilakukan ya. Apalagi kita bicara periode waktu yang relatif singkat. Namun di saat yang bersamaan perlu dilihat juga ruang fiskalnya, apakah nanti misalnya di akhir tahun ada peluang untuk misalnya melakukan penyesuaian defisit dengan tujuan untuk pemberian insentif. Jadi sekali lagi tujuan penyesuaian defisit ini untuk pemberian insentif. Insentifnya apa? Bisa misalnya tadi sudah disinggung pemberian insentif PPNDTP atau misalnya insentif pajak perusahaan atau misalnya subsidi untuk industri dan berbagai macam. Itu sebenarnya opsi yang kemudian bisa dilakukan pemerintah dalam periode waktu yang singkat. Namun kalau kita bicara konteks lebih panjang ya, jangka menengah hingga panjang, tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Diana. Beberapa program pemerintah seperti misalnya flagship program dari pemerintah baru, makan siang gratis, itu harusnya juga bisa memberikan efek bumerang ke pengusaha atau pelaku usaha di dalam negeri, sehingga ekosistem dari sebuah kebijakan, katakanlah ini program makan bergizi gratis, itu harus didesain untuk melibatkan stakeholder di dalam negeri, dengan harapan tadi ya suntikan dari APBN itu juga bisa dirasakan langsung ke masyarakat ataupun pelaku usaha domestik. Tapi trennya sendiri menurut Anda dari pelebaran defisit APBN kita akan berlanjut tidak? Ya, potensi pelebaran defisit pasti akan terjadi ya, apalagi kalau kita bicara konteks tahun ini di mana belanjanya semakin membesar dan penerimaannya makin turun secara pertumbuhan. Saya kira pelebaran defisit merupakan hal yang sulit dihindari baik di tahun ini maupun di tahun-tahun mendatang ketika belanja pemerintah semakin membesar dengan kebutuhan beberapa program pembangunan. Baik, Bu Diana bagaimana?
optimisme Anda sendiri terkait dengan dunia usaha di dalam negeri, dengan bagaimana APBN juga bisa menjadi shock absorber ya terhadap kondisi ekonomi di dalam negeri dan juga tekanan-tekanan dari global begitu. Silakan. Ya, saya khawatirnya pendapatan negara ini memang sudah di dalam tahap maksimal ya. Itu yang kita khawatirkan. Jadi bukannya terus equilibriumnya menaik terus, tapi ini bisa ya syukur-syukur dalam keadaan start ya. Tapi kalau ini turun, nah ini yang kita juga mengkhawatirkan karena pasti dikejar-kejar pajak itu satu hari bisa 3-4 kali telepon sama AO-nya ya masing-masing. Teman-teman di bagian pajak di perusahaan masing-masing itu sudah teriak semua loh Mas, bahwa banyak sekali kondisi ini yang akhirnya membuat teman-teman merasa juga bukan ketenangan di dalam berbisnis, tapi ya dampaknya seperti ini, gitu Mas. Baik, Ibu Diana, terima kasih juga atas waktu sharing dan juga informasi bahwa itu adalah update terkini ya terkait dunia usaha, bagaimana APBN diharapkan benar-benar menjadi buffer juga, begitu menjadi shock absorber terhadap perekonomian di dalam negeri. Mas Yusuf, terima kasih banyak juga atas analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Mas Yusuf, Bu Diana, terima kasih. Salam sehat, Ya. terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya di mana rokok berkemasan polos, negara dan industri berpotensi mengalami kerugian. Sesaat lagi.